Prinsip dasarnya bidang 7 itu adalah sebagai humas ya, memperkenalkan Apindo Bekasi kepada dunia luar, ke stakeholder, baik itu ke pemerintahan, ke masyarakat, ke anggota Apindo, juga ke internal Apindo sendiri. Bahwa Humas, Kelembagaan dan Litbang Apindo itu memiliki 3 fungsi tugas sebagai untuk komunikasi. Yang pertama itu, yang kedua adalah terkait dengan promosi dan publikasi. Yang ketiga adalah ini yang paling penting adalah bagaimana citra positif Apindo disampaikan oleh kita dalam bentuk banyak program kerja dan media-media yang kita punya. Kita mesti mendapatkan berita atau informasi yang cepat, tepat, dan emang up to date. Jadi kita harus paham apa yang berkembang di masyarakat, lagi ada isu apa, dan kita harus bergerak cepat. Oke, jadi dan yang bisa masuk ke WhatsApp grup itu tentunya hanya anggota ya Sobat Apindo. Jadi kalau belum kemudian menjadi anggota, cepat cus datang atau telepon ke sekretariat gitu ya, cek Instagramnya aja, langsung klik, karena tadi informasi update bukan hanya update tapi juga akurat. Kredibel, udah dikaji gitu, sehingga pada saat kita harus menyampaikan kepada atasan kemudian tentang update apa yang terjadi itu tuh bisa dipercaya. Oleh karena itulah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Apindo hadir untuk hanya mengelaborasi semua risk itu, sehingga itu bisa dibaca, dipahami oleh anggota kita. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo Sobat Apindo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang semakin menginspirasi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenalan dengan orangnya, tahu siapa di dalamnya, tentunya susah untuk jatuh cinta. Nah, kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan beberapa bidang-bidang yang ada di balik Apindo Kabupaten Bekasi. Sekarang waktunya kita berkenalan dengan satu bidang yang kalau Sobat Apindo ngelihat Instagramnya Apindo Kabupaten Bekasi, kalau ngelihat podcastnya Apindo Kabupaten Bekasi, siapa sih orang-orang di baliknya? Nah, kita akan kenalan nih sekarang di podcast Apindo Kabupaten Bekasi episode kali ini dengan bidang 7. Tentunya Sobat Apindo penasaran kan, siapa sih nih yang bikin Instagramnya, podcast yang seru-seru itu? Ini dia. Gantian sekarang, mereka yang biasanya mau wawancara kita panggil untuk ngobrol hari ini. Sudah ada Bapak Alwin dan Pak Salman dari Humas Kelembagaan dan Litbang Apindo Kabupaten Bekasi. Tak kenal maka tak sayang, cerita dong, Humas, Kelembagaan, Litbang itu isinya apa sih? Pekerjaannya apa, yang dilakukan apa, visi misinya apa, konsepnya gimana? Udah silakan. Waduh, ini sekaligus ya. Saya sekaligus langsung nih. Oke, mungkin Pak Salman dulu, saya langsung. Boleh Pak Alwin dulu. Oke, jadi sebenarnya prinsip dasarnya bidang 7 itu adalah sebagai humas ya. Jadi kita itu berfungsi memperkenalkan Apindo Bekasi, Kabupaten Bekasi kepada dunia luar, ke stakeholder, baik itu ke pemerintahan, ke masyarakat, ke anggota Apindo, juga ke internal Apindo sendiri. Jadi ada antar lembaga dan keluar. Jadi kita melalui banyak hal, karena selama ini Apindo itu sudah banyak berbuat, cuman kurang dikenal. Jadi orang tidak tahu bahwa UMK mereka itu salah satunya perjuangan dari Apindo. Mantap kali. Iya ya. Banyak hal yang kita saudara Apindo sudah buat, tapi orang tidak tahu. Karena tadi tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kita tim 7 ini berusaha memperkenalkan apa itu Apindo, kegiatannya apa, keuntungannya bergabung dengan Apindo apa. Nah, itu salah satunya. Nanti yang kelembagaan akan dilanjut oleh Pak Elman, silakan. Iya. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Alwin, bahwa Humas, Kelembagaan dan Litbang Apindo itu memiliki 3 fungsi tugas. Tugasnya sebagai untuk komunikasi. Yang pertama itu, yang kedua adalah terkait dengan promosi dan publikasi. Yang ketiga adalah ini yang paling penting adalah bagaimana citra positif Apindo disampaikan oleh kita dalam bentuk banyak program kerja dan media-media yang kita punya. Nah, saya mungkin perlu sampaikan juga di sini bahwa salah satu podcast ini saya menjamin bahwa ini podcast yang dilakukan oleh organisasi pengusaha pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa
podcast ini bisa digunakan oleh semua aspek organisasi yang ada di khususnya di Apindo dan juga di Kabupaten Bekasi. Kita tidak menutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk mensosialisasikan program kerjanya. Juga para pengusaha yang ingin mempromosikan perusahaannya untuk lebih terkenal begitu melalui anggota-anggota kita untuk memperkenalkan, karena anggota kita sampai saat ini ada sekitar lebih dari 400 anggota Apindo di Kabupaten Bekasi, sedangkan kawasan industri kita ada banyak ya, besar, dan juga ratusan ribuan perusahaan yang masih belum bergabung dengan kita. Oleh karena itulah dengan adanya informasi dari Apindo, publikasi dan juga citra positif Apindo berusaha untuk menarik simpatik, menarik minat bagi seluruh aspek industrialisasi dan juga investasi di Kabupaten Bekasi. Begitu. Kita juga punya punya media ya, media yang tadi sudah disebutkan, Instagram ada, TikTok ada, juga YouTube kita aktif ya untuk publikasi dan informasi, dan itu juga tema-tema yang kita sampaikan sangat menarik ya. Bisa teman-teman subscriber bisa dilihat di YouTube bahwa kita aktif untuk memberikan pemahaman yang sangat berbeda, sangat positif untuk kelangsungan investasi terutama di Kabupaten Bekasi ini. Seperti itu. Oke, dengan banyaknya channel media yang memang dibuat oleh Apindo Kabupaten Bekasi yang dikelola oleh Bidang 7, itu kan sepertinya hampir mencakup ke semua kalangan. Instagram ada Gen Z-nya bisa masuk di situ, kemudian TikTok kita juga punya TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada gitu kan ya. Kemudian ada juga website dan acara-acara, publikasi acara-acara juga berada di undernya Bidang 7 gitu. Sebentar lagi kita ada lagi nih, e-bulletin akan keluar. Oh, apa tuh yang baru? Jadi e-bulletin ini seperti rangkuman kegiatan-kegiatannya Apindo dalam sebulan kita share ke semuanya. Jadi kita semakin lengkap lah terbuka ya. Kita ya. Semakin terbuka, semakin engagement people. Bukan engagement employee lagi. Engagement people. Oke, karena memang Bidang 7 itu tugasnya adalah membuat lebih banyak orang yang melekat pada Apindo Kabupaten Bekasi karena memahami banyak sekali benefit, manfaat, kemudian dan kelebihan-kelebihan yang bisa diperoleh dengan bergabung di Apindo Kabupaten Bekasi. Mengelola demikian banyak channel, website, media sosial, acara-acara publikasi. Pasti kemudian Sobat Apindo bertanya-tanya gitu, ini sulit gak sih, kemudian kendala tantangannya apa sih, kemudian gimana sih di dalam tuh mengelolanya untuk menjadi sebuah hasil yang ciamik, keren dan bagus gitu kan, kalau kita lihat Instagramnya kan tertata dengan rapi, oke. Nah itu gimana tuh? Oke, jadi pertama kesulitannya dulu nih, tadi kan sulit gak sih? Sulit, tidak sulit. Tidak sulitnya kenapa? Kita mesti mendapatkan berita atau informasi yang cepat, tepat, dan emang up to date. Jadi kita harus paham apa yang berkembang di masyarakat, lagi ada isu apa, dan kita harus bergerak cepat. Dan yang kedua, kita harus komunikasi dengan semua bidang, termasuk ke pihak ketiga ya, pihak luar. Apakah itu dari pemerintahan, kayak kemarin dari UMKM, kemarin dari kementerian datang terkait dengan ormas dan calon tenaga kerja. Jadi kita emang harus punya hubungan yang baik, kita punya komunikasi yang baik, sehingga kita punya sumber berita ya atau yang tepat. Itu kesulitannya. Tidak sulitnya apa? Karena platform ini kan sebenarnya sudah umum ya. IG, Facebook itu hampir semua orang gunakan. Sehingga ini bukan sebuah hal yang baru. Tinggal bagaimana kita membuatnya menjadi lebih powerful, tetapi juga tidak berlebihan. Sehingga emang berguna, bermanfaat, dan tidak menjadi sumber hoak, tidak menjadi sumber informasi-informasi yang malah menyesatkan. Jadi orang bisa percaya bahwa apa yang dimunculkan dari Apindo adalah berita yang benar, berita yang tepat dan perlu. Itu sih yang kita hadapi sekarang. Terus bagaimana caranya nih? Nah kita berhubungan dengan banyak pihak. Dan internal kita sendiri kita perkuat di internal Bidang 7-nya memang sedikit lebih effortnya ada, karena semua bidang begitu ada acara kita harus ready, siap kapanpun.
selalu support kapanpun, selalu ready kapanpun. Jadi emang tim 7 ini tim-timnya 24 jam harus siap. Iya. Ya, saya tambahin kan. Jadi Boleh. kita setelah rapat kerja di Bandung kemarin, itu kan transformasi digitalisasi. Oleh karena itulah dengan adanya kita memanfaatkan seluruh platform media sosial yang ada, itu kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan di rapat kerja di Bandung itu. Ya. Salah satunya ya bagaimana informasi ini disampaikan melalui seluruh platform digital. Ini yang paling penting karena selama ini kan orang lebih banyak scroll HP betul. daripada majalah ataupun buku dan sebagainya, ataupun misalkan informasi-informasi yang langsung kan hanya person to person. Jadi tidak terlalu global. Oleh karena itulah kita Apindo Kabupaten Bekasi memulai untuk transformasi digitalisasi informasi dan juga penelitian dan pengembangan kita nanti juga ada ada di website kita dikembangkan, ada hasil-hasil penelitian ya dari tim-tim Apindo yang kemudian itu bisa jadikan referensi bagi tingkat pelajar ataupun mahasiswa ataupun juga peneliti untuk lebih banyak mengenal terkait dengan dunia ketenagakerjaan maupun dunia investasi, karena literatur terkait dengan pengupahan itu sangat minim, terbatas, apalagi sangat terbatas juga. Buku-buku terkait dengan ketenagakerjaan juga kalau dilihat di kampus-kampus sangat sedikit. Oleh karena itulah kita dengan website, dengan kajian-kajian dan penelitian lembaga kelembagaan ini, Litbang, ini berusaha untuk memfasilitasi segala aspek-aspek yang kita lihat ini ke depan tidak lagi textbook ya, tidak lagi buku yang dicetak, tapi lebih kepada bagaimana informasi disampaikan secara online dan dengan medianya digital gitu ya, karena memang itu yang paling mudah untuk kita akses ya Sobat Apindo. Mungkin Sobat Apindo juga kan kalau baca buku atau apa mungkin agak sulit, tapi kalau handphone atau apa it's 24/7 bisa kembali, bisa kemudian kita pegang gitu kan ya. Oke. Tambah sedikit ya. Bidang 7 ini kan hanya sekian orang. Tentu kami tidak bisa kalau bekerja hanya tim internal. Oke. Nah, tentu banyak disupport oleh tim-tim lain, baik dari internal Apindo, terutama tim kesekretariatan, karena mereka pusat informasi ya, mereka dapat tahu semua kegiatan yang di lapangan. Nah, jadi tim sekretariat ini memang banyak support ke tim 7, baik mendapatkan informasi dari lapangan, membantu kita mengontrol atau mengelola media tadi, baik IG, Facebook, ataupun mungkin juga YouTube. Mereka benar-benar sangat support, sangat-sangat, dan tim sekretariat kita itu sangat kreatif loh ternyata. Generasi muda yang saya bilang tadi, mereka bisa mengediting, bisa melakukan sesuatu yang ya cukup wow sebenarnya. Dan mungkin kalau kita dengan pihak ketiga juga bayar cukup mahal sebenarnya. Tapi kita benar-benar sangat terbantu dengan tim sekitar kita yang luar biasa. Oke. Jadi selain bekerja sendiri mungkin perlu dukungan, dan alhamdulillah banyak pihak-pihak yang kemudian turut serta untuk kemudian memberikan support dan bantuan. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai humas, komunikasi gitu kan, seringkali kan Apindo ini menjadi jembatan dari berbagai bentuk komunikasi-komunikasi yang sifatnya penting, krusial dan cukup kritis gitu untuk penyampaian ke seluruh anggotanya gitu. Kalau misalnya yang sudah mungkin Sobat Apindo sudah menjadi anggota dari Apindo Kabupaten Bekasi dan kemudian bergabung dalam channel WhatsApp grup kita, pasti sering tuh dapat tahu bahwa update informasi ini benar atau enggak, ini hoax atau enggak, kemudian kredibilitas informasi ini tuh seperti apa atau bagaimana. Nah, kalau strategi yang dilakukan gitu ya oleh tim humas dalam menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya kritis gitu kan ya, untuk bisa nyampe ke anggota dengan benar, tepat, akurat, kredibel di tengah anggota yang kadang-kala kan karena tekanan di perusahaan tuh, ini informasi gimana nih, ini benar nggak sih, secepat mungkin harus kemudian dijawab gitu kan ya. Strateginya tuh apa sih? Jadi kita kan di Apindo itu sebenarnya ada bidang-bidang lain ya, ada bidang-bidang yang terkait dengan hukum, ada yang juga ada beberapa. Jadi informasi-informasi yang beredar itu tentu kita akan tangkap dan kita validasi dulu. Kita ada bagian-bagian yang emang terkait dengan itu seperti yang tadi, sehingga
output dari Apindo, informasi dari Apindo itu udah pasti berita yang benar, berita yang kredibel, bukan berita hoax yang sekedar yang kadang-kadang membingungkan ya. Dengan zaman seperti ini beritanya seakan-akan benar gitu loh. Nah emang itu fungsinya ada bidang 7 ini. Jadi bidang 7 ini akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang emang kompeten di bidang itu, memastikan bahwa informasi yang berita itu adalah benar. Nah itu yang kita akan share secara resmi. Kecuali kalau bukan resmi dari Apindo ya, mungkin dari personal atau lain lagi. Tapi kalau dari Apindo secara resmi itu udah pasti, sudah kita cek, udah pastikan beritanya benar gitu. Iya, makanya kita juga kan ada kelembagaan tadi ya. Kelembagaan itu bagaimana mengkoordinasi semua lembaga yang ada di Kabupaten Bekasi. Ada aspek pemerintah, aspek masyarakat, aspek aparatur negara, baik itu Polri maupun TNI. Kita juga koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Juga ada aspek organisasi kemasyarakatan. Jadi kita mensinergikan itu semuanya. Sehingga apa yang kita dapatkan itu bukan hanya karena Apindo tidak memiliki niatan untuk menyampaikan informasi yang cepat tapi tidak akurat. Oleh karena itulah setiap informasi yang kita dapatkan kita betul dikaji oleh semua bidang yang memiliki perannya masing-masing dan juga memiliki channelnya masing-masing terhadap informasi tersebut, informasi akses tersebut, sehingga apa yang disampaikan kita punya grup ya, punya grup WhatsApp, sehingga apapun yang terjadi, isu-isu yang sentral itu bisa disampaikan di situ, sehingga pelaku usaha akan merasa nyaman, tenang dengan informasi yang kita berikan. Jadi dan yang bisa masuk ke WhatsApp grup itu tentunya hanya anggota ya Sobat Apindo. Jadi kalau belum kemudian menjadi anggota, cepat cus datang atau telepon ke sekretariat gitu ya, cek Instagramnya aja, langsung klik. Karena tadi informasi update bukan hanya update tapi juga akurat. Kredibel, udah dikaji gitu. Sehingga pada saat kita harus menyampaikan kepada atasan kemudian tentang update apa yang terjadi itu tuh bisa dipercaya dan meyakinkan gitu. lah. Dipercaya dan meyakinkan. Oke, tadi kita ngomongin tentang kolaborasi dan menjaga stakeholder yang banyak dari banyak bidang gitu kan. Yang memang bekerja sama dengan Apindo Kabupaten Bekasi. Kemudian kita berbicara mengenai penelitian di Litbang gitu kan. Ada penelitian terbaru nggak sih yang sekarang lagi mau dibuat atau kemudian sedang ada rancangannya atau sudah pernah bahkan sudah publish, itu gimana Pak? Justru kita sebenarnya dengan adanya penelitian dan pengembangan ini kita merasa tertantang. Karena apa? Kita tidak ada base data upah seluruh perusahaan di Indonesia. Di Kabupaten Bekasi juga tidak ada. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada base data kemampuan perusahaan, stabilitas perusahaan saat ini. Kondisi global yang sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia, iklim investasi di Indonesia terganggu. Ini kita belum memiliki data risk assessment terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak akibat isu global maupun isu ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Nah, ini belum punya. Oleh karena itulah lembaga penelitian dan pengembangan Apindo hadir untuk mengelaborasi semua risk itu, sehingga itu bisa dibaca, dipahami oleh anggota kita. Begitu. Ini tantangan ke depan. Saya pikir itu. Kalau kemudian apa yang telah dilakukan oleh Apindo, kita senantiasa ada yang kemarin baru kita dari DPP Apindo Pusat ya, memberikan list untuk survei terhadap perusahaan-perusahaan bagaimana sikap terhadap kondisi saat ini, upahnya bagaimana. Ini juga bagian dari bagaimana Apindo itu mengkolaborasikan semuanya informasi itu, sehingga keputusan yang akan diambil oleh Apindo itu bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu Litbang ini sangat penting untuk ke depan. Oke, termasuk kalau kemudian kita berbicara mengenai penelitian, itu kan outputnya akan menjadi sesuatu yang sangat mungkin karena kita berada dalam ranah Apindo, kita bawa ke pusat untuk menjadi sebuah bahan acuan kajian nasional dan rekomendasi. Apalagi kita di Kabupaten Bekasi ini kan punya kawasan industri yang sangat luar biasa besar gitu 3 juta Bu, 3 juta sekitar kurang lebih 3 juta buruh yang ada di
Kabupaten Bekasi. Tentunya data dari Betul. Apindo Kabupaten Bekasi itu Sangat-sangat menjadi satu diperlukan. hal yang sangat diperlukan untuk kemudian memberikan gambaran tentang atau mengcapture apa sebetulnya yang terjadi dan bisa menjadi gambaran yang real untuk hopefully bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang memang akan diambil oleh pemerintah. Oke, nah kalau kemudian bicara mengenai Litbang juga ada melibatkan sekolah atau kemudian kemitraan dengan perguruan tinggi. So far gimana Pak? Jadi kita sekarang emang banyak menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan ya, dari universitas, dari kita yang mereka dan dari mereka juga banyak melakukan penelitian melibatkan kita. Oke, menarik tuh. Gimana tuh ceritanya jadi Pak? kalau mereka penelitian mereka butuh data terkait dengan perusahaan, pengusaha. Itu kan lembaga yang paling tepat adalah Apindo. Karena kita punya anggota yang cukup banyak. Jadi bisa bekerjasama dengan kita dari beberapa universitas, dan kita sudah ada MOU ya kalau salah ya dengan beberapa universitas baik yang di Jawa Barat tentunya ya. Oke, dan masih membuka kesempatan untuk lembaga pendidikan lain, universitas lain. Mungkin selain lembaga pendidikan juga kalau ada lembaga penelitian pengen itu butuh data atau kita bisa berkolaborasi, tentu kita sangat senang ya. Karena semakin banyak data yang bisa kita capture, informasi yang dapat kita tangkap, itu lebih mudah untuk memetakan dan kita bisa memberikan sumbangsih yang nyata ke pemerintah terkait dengan kondisi ini dan suggestion kita apa nih. I see. Oke. Nah, kalau hasil dari penelitian kan masih masuknya juga dalam bidang Litbang ini diturunkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan nggak sih? Kayak kemarin saya baru melihat ada pelatihan terkait struktur upah, skala upah. Betul. Juga itu salah satunya. Itu. Oke, cerita dong Pak modelnya gimana? Jadi struktur skala upah itu memang menjadi wajib ya bagi perusahaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena struktur skala upah ini bagian dari bagaimana kita menghindari ketergantungan kepada konflik upah yang berkepanjangan. Karena tidak semua perusahaan juga memahami struktur skala upah. Yang kedua, tidak semua perusahaan juga sudah menerapkan struktur skala upah. Nah, ini dari kemarin pelatihan yang telah dilakukan oleh tim kita, Pak Agus ya, yang telah memberikan ini expert. Nanti mungkin ada khusus terkait dengan struktur skala upah dialog kita. Iya betul. Diperlukan ya, karena jadinya tuh Sobat Apindo harus satu segmen sendiri kalau bicara susu ya, nggak bisa dipotong-potong gitu ya. Oke. Gimana Pak? Jadi bagaimana struktur skala upah ini dipahami bukan hanya tingkat pengusaha juga, tapi juga tingkat level kampus, level serikat pekerja. Kampus bagian dari pengkajian ya, lebih independen mungkin begitu, lebih independen, literatur banyak, terus juga banyak juga expert ya di situ di bidangnya, sehingga itu menjadi rekomendasi bagi perusahaan struktur skala upah yang ideal sesuai dengan kondisi terkini, dan itu juga bisa dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Karena aturan struktur skala upah itu masih yang lama ya, yang terbaru belum ada lagi. Seperti tentunya itu. Kalau udah ada yang baru, Apindo Kabupaten Bekasi siap untuk memberikan Update pelatihan, edukasi yang paling update terkait dengan semua yang terkait di bidang industri, kemudian hubungan industrial, termasuk juga terkait dengan advokasi. Kita belum bahas mengenai Litbang terkait dengan advokasi. Itu juga satu hal yang sangat menarik itu spesifik banget. Spesifik banget ya. Jadi sebenarnya banyak ya hasil Litbang kita itu yang kita tuangkan rekomendasi pemerintah tadi. Terutama yang berhubungan langsung dengan program kerjanya Apindo. Tadi ada beberapa training ya, baik dari Nakaruan, dari mana-mana, pokoknya K3. Jadi emang kita kolaborasikan semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh gitu loh. Jadi Apindo itu tidak berdiri sendiri. Nah, tim 7 ini sebagai katalisator. Katalisator untuk menggabungkan atau mensinergikan semua bidang-bidang tadi gitu loh. Menyampaikan program-program mereka dan mereka menjadi lebih nyampai lah ke semuanya. Itu ya sekalian tadi sebagai fungsi humas tadi. Jadi Litbangnya juga emang sebagai bagian yang saya bilang tadi satuan yang utuh. Tidak bisa dipecah-pecah begitu saja gitu loh. Jadi satuan yang utuh yang siap untuk mendukung semua bidang yang ada di Apindo Kabupaten Bekasi. Rencana strategisnya nih ke depan dari bidang 7 terkait dengan memperkuat Apindo Kabupaten Bekasi, strategi-strategi implementasi strategi-strateginya nih mau gimana nih kira-kira? Jadi karena sesuai dengan raker kemarin ya, kita kan bicara terkait dengan digitalisasi.
Nah, kita emang lagi memperkuat digitalisasi ini, baik dari website, dari semua hal. Kita akan coba rangkum, termasuk juga nanti rangkuman dari peraturan-peraturan dan case-case yang pernah ada. Jadi itu tadi kita membuat sebuah platform yang benar-benar digitalize. Kita punya apapun yang pengusaha butuhkan, masyarakat butuhkan digital itu. Oke. Jadi kita bantu juga, dan itu kita akan mensupport yang lain lagi. Contoh UMKM. Kita sebentar lagi ada program namanya Gerebek UMKM. Oh, oke. Apa itu Gerebek Jadi UMKM? kita akan kalau istilahnya menggerebek lah ya. Kita akan datangi UMKM di Jawa Barat. Kita promosikan mereka punya UMKM. Khususnya Kabupaten Bekasi ya. Jawa Barat lah ya, Bekasi. Jadi itu untuk tidak hanya sekedar digitalnya doang, cuma kita benar-benar membantu mempromosikan gitu loh. Jadi kita benar-benar terlibat langsung di masyarakat. Jadi Apindo itu tidak hanya sekedar kaleng-kaleng doang, hanya ngomong-ngomong doang gitu loh. Jadi kita punya kontribusi nyata ke masyarakat, pemerintah, dan juga pengusaha-pengusaha, dan tentu juga karyawan yang ada di situ. Oke, Pak Salman udah mau nambahin? Betul. Jadi tambahannya bahwa selain kita juga podcast untuk bidang kita sendiri terkait dengan program kerja Apindo, kita juga menerima podcast dari pemerintah. Jika diinginkan, diminta oleh pemerintah. Ya. Untuk bagaimana pemerintah juga mempromosikan kinerjanya. Sehingga kinerja dari lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif ataupun aparatur negara untuk bisa mensosialisasikan lewat kita humas, kelembagaan, dan litbang. Kita medianya sudah ada, tinggal bagaimana kita memanfaatkan media ini untuk lebih maksimal. Kita bukan hanya diri sendiri ya, berkembang diri sendiri, tapi bermanfaatlah untuk orang lain. Jadi semakin banyak yang terlibat, semakin banyak stakeholder yang bisa kita rangkul, tentunya itu akan semakin baik gitu kan. Ya, karena nggak mau Apindo Kabupaten Bekasi cuma maju sendirian Sobat Apindo, tapi merangkul yang lain juga untuk maju bareng-bareng, kemudian sukses bersama untuk industri di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Kalau harapannya dari bapak-bapak dan dari tim 7 gitu kan ya, terkait dengan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi dan gimana humas di Apindo Kabupaten Bekasi bisa mengambil peranan di sana, itu kira-kira gimana? Jadi hubungan industrial itu kan kita berprinsip hubungan Pancasila ya. Jadi emang kita sangat berharap dengan kita melakukan kolaborasi seperti ini bisa meningkatkan pemahaman atau komunikasi yang baik antar lembaga, antar stakeholder yang ada. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan undang juga kemarin dari tim-tim serikat untuk berdiskusi bareng dalam banyak hal. Dari pemerintah juga. Dan juga ini ya, dari perusahaan-perusahaan juga, kalau emang ada hal yang ingin dipromosikan, disampaikan yang untuk masyarakat Bekasi, kita juga sangat welcome. Jadi berharap semua platform yang di Apindo ini benar-benar bermanfaat bagi semua. Jadi dari teman-teman serikat pun, kalau emang ada hal yang bisa kita diskusikan bareng-bareng, saya pikir menarik ya. Kalau kita bicara terkait dengan sekarang masalah-masalah ormas contohnya. Bagaimana serikat pekerja memandangnya, bagaimana pengusaha memandangnya, bagaimana dari pihak pemerintah memandangnya. Tentu itu kalau kita duduk bareng, tentu itu hal yang menarik. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita duduk bareng. Nah itu salah satu dari kami dari tim 7 ini akan berusaha membuat seperti itu. Begitu. Tambahin dong Pak. Jadi kita memang untuk program progresif ya. Progresif humas kelembagaan ini baru kita sesuai dengan raker kita, spirit raker kita, bahwa dimulai sejak awal tahun 2025. Oleh karena itu ini masih awal juga butuh harapan, kita butuh dorongan, support dari semua stakeholder yang ada, baik dari pengurus Apindo maupun anggota Apindo maupun dari teman-teman kelembagaannya, pemerintah maupun dari organisasi-organisasi kemitraan yang selama ini berjalan di
berjalan seirama dengan Apindo. Kita butuh dukungan. Maka oleh karena tadi saya sampaikan, kita tidak bisa bergerak sendiri, bekerja sendiri, tapi kita bergerak untuk bersama kuat. Nah, bersama kita bisa, bersama kita kuat gitu kan ya. Makanya Apindo Kabupaten Bekasi mengundang semua stakeholder di sini untuk yuk bareng-bareng kita duduk bareng, kemudian diskusi banyak hal tentang industri dan hubungan industrial gitu kan ya, dan menyampaikan ini di forum yang memang sudah disiapkan channel-channelnya sedemikian rupa untuk sampai ke semua halayak oleh bidang 7 Apindo Kabupaten Bekasi. Seru banget ngobrol-ngobrolnya dengan bapak-bapak ini, Pak Alwin, Pak Salman, terima kasih sudah hadir untuk berbagi cerita dan bikin kita tahu ya Sobat Apindo, kalau misal di balik Instagram, di balik podcast, di balik semua informasi-informasi yang kita terima, siapa sih yang bekerja keras di baliknya untuk menyampaikan informasi yang kredibel untuk kita semua dan merangkul semua untuk bisa maju bersama bareng-bareng. Terima kasih juga untuk Sobat Apindo yang telah menyaksikan podcast kali ini dari awal sampai akhir tadi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Apindo Kabupaten Bekasi tentunya yang semakin kreatif, produktif, dan inovatif. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.